Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk benda mati dan hidup. Dalam pengertian lebih luas, lingkungan mencakup semua faktor fisik, kimia, dan biologis yang memengaruhi kehidupan di bumi, termasuk interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan mereka. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Etika lingkungan. Etika lingkungan adalah pandangan moral dan nilai-nilai yang mengarahkan cara kita memperlakukan lingkungan dan ekosistem. Setelah memahami definisi lingkungan, kira-kira lingkungan di sekitar kita ada apa saja ya? Nah, lingkungan di sekitar kita terbagi dalam 3 kategori. 3 kategori tersebut diantaranya adalah lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari semua organisme hidup atau makhluk hidup termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup bersama dalam suatu ekosistem. Dalam lingkungan biotik, organisme saling berinteraksi satu sama lain melalui jaring makanan, persaingan, simbiosis, dan kompetisi. Ada beberapa jenis organisme dalam lingkungan biotik, diantaranya produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan energi dari lingkungan biotik melalui proses fotosintesis. Konsumen adalah organisme yang memanfaatkan energi yang telah dihasilkan oleh produsen untuk mendapatkan kebutuhan nutrisi dan energi mereka. Konsumen dikelompokkan menjadi beberapa tingkat. Pengurai adalah organisme yang bertanggung jawab untuk mendaur ulang bahan-bahan organik yang telah mati dan membusuk menjadi senyawa anorganik. Lingkungan abiotik adalah komponen lingkungan yang bersifat non-hidup atau tidak bernyawa. Lingkungan abiotik terdiri dari berbagai faktor fisik dan kimia di lingkungan, seperti udara, air, tanah, cahaya matahari, dan unsur kimia seperti nitrogen dan karbon dioksida. Ada beberapa contoh faktor fisik dan kimia dalam lingkungan abiotik, di antaranya air, tanah, udara, kelembapan, suhu, iklim, dan cahaya matahari. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial adalah lingkungan antar manusia atau kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi individu, termasuk di dalamnya segala norma, aturan, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Lingkungan budaya adalah benda-benda hasil daya cipta manusia seperti bangunan, karya seni, sistem kepercayaan, dan tatanan kelembagaan sosial. Lingkungan hidup sosial budaya dibagi menjadi 2 macam, yakni lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil, dan semua kondisi yang berfungsi secara dinamis tanpa campur tangan manusia dan terbentuk secara alami. Sedangkan lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia secara sadar dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup, contohnya berupa jalan, sekolah, dan taman. Setelah mempelajari 3 macam kategori lingkungan, sebenarnya manfaat lingkungan bagi makhluk hidup apa aja sih? Manfaat lingkungan bagi makhluk hidup diantaranya adalah lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Lingkungan menjadi tempat beraktivitas makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lingkungan juga berperan sebagai tempat manusia berinteraksi sosial. Lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, makhluk hidup membutuhkan pangan dan air. Karena itu, makanan dan air menjadi satu di antara hal penting dalam kebutuhan kehidupan. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Satu di antara contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup alami adalah gas alam dan minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut penting untuk dimanfaatkan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya pengolahan bahan bakar dari gas alam dan minyak bumi. Lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme.
Mikroorganisme diperlukan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Melalui sebuah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme, sisa-sisa tersebut akan menjadi tanah yang subur. Lingkungan sebagai penyedia oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Sama halnya seperti air, jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas, bahkan mati. Lingkungan sebagai penyedia tanah. Bagi tumbuhan, tanah berfungsi sebagai tempat hidup dan kembangnya. Bagi manusia, tanah berfungsi sebagai tempat berpijak, berkebun, berladang, mendirikan rumah, dan lainnya. Untuk mendapatkan manfaat dari lingkungan, tentunya kita sebagai makhluk hidup perlu memahami pentingnya kualitas lingkungan kita, kan? Adakah yang tahu apa itu indeks kualitas lingkungan hidup? Kira-kira IKLH milik Indonesia berada pada angka berapa ya? Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kelompok atau populasi dari berbagai jenis makhluk hidup tertentu untuk hidup dalam lingkungan tersebut. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH adalah salah satu metode pengukuran kualitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menentukan tingkat keberhasilan program pengelolaan lingkungan. IKLH Indonesia meningkat sebesar 3,72 poin dari 66,55 pada tahun 2019 menjadi 70,27 pada tahun 2020 dan telah melampaui target yang diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN sebesar 68,71. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan kita diantaranya adalah faktor alam dan faktor sosial budaya. Faktor alam meliputi cuaca, iklim, kesuburan tanah, erosi, aktivitas gunung api. Sedangkan faktor sosial budaya meliputi penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, tradisi masyarakat setempat, dan cara berpikir masyarakat. Terlepas dari manfaat lingkungan yang bisa diperoleh makhluk hidup dan IKLH milik negara Indonesia yang dinilai sangat baik, di masa sekarang ternyata masih marak isu mengenai masalah lingkungan loh. Kira-kira apa aja ya masalah lingkungan yang masih marak terjadi? Yuk kita simak bersama. Masalah lingkungan tersebut hingga saat ini masih menjadi perhatian dunia. Sebagai manusia, penting bagi kita menjaga lingkungan sekitar agar tetap dalam kondisi bersih dan nyaman. Lantas, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Langkah pelestarian yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan produk daur ulang, tidak membakar sampah, menanam pohon, menghemat energi, dan mengurangi sampah.